Film ini seharusnya jadi momen bersejarah bagi industri animasi Indonesia. Sebuah karya 3D berjudul Merah Putih One for All dengan anggaran mencapai 6,7 miliar. Bukan angka kecil, bahkan untuk film live action sekalipun. Digadang-gadang jadi kebanggaan nasional, membawa pesan persatuan dan keberagaman. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Film ini dibanjiri kritik pedas di media sosial. Kok bisa? Dari tuduhan penggunaan aset murah, cerita yang dinilai datar, sampai promosi yang terlalu berlebihan. Semua bikin film ini jadi bahan perbincangan. Dan ini bukan sekadar drama netizen. Ada pelajaran besar yang bisa dipetik untuk semua pembuat film dan animator di Indonesia. Film ini diproduksi dalam waktu yang terbilang singkat, sekitar 1 bulan saja. Proses dimulai pada Juni 2025 dengan durasi akhir film sekitar 70 menit. Ceritanya berfokus pada petualangan beberapa karakter muda dari berbagai daerah yang mewakili kekayaan budaya Nusantara. Tujuannya jelas, mengangkat semangat persatuan melalui medium animasi, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu memproduksi karya animasi berskala besar. Sayangnya, waktu produksi yang sangat singkat ini menimbulkan tanda tanya. Animasi berkualitas tinggi biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Pixar misalnya, bisa menghabiskan 4-6 tahun untuk satu film. Pertanyaannya, apakah target mulia ini bisa dicapai dengan timeline yang begitu ketat? Secara visual, memang ada momen-momen yang tidak terlihat rapi dan mencerminkan kekayaan budaya. Namun di balik itu, netizen menemukan hal yang mengundang debat. Tuduhan bahwa beberapa aset dalam film diambil dari Das 3D, sebuah platform penjual model 3D siap pakai yang harganya bisa cuma belasan dolar. Bagi sebagian penonton, ini menimbulkan rasa kecewa. Mereka merasa penggunaan aset stok dalam skala besar membuat film ini tampak seperti proyek yang setengah matang, apalagi mengingat dana yang dihabiskan mencapai miliaran. Persepsi ini makin kuat karena beberapa aset terlihat identik dengan yang ada di marketplace, tanpa modifikasi berarti. Bagi penonton awam, mungkin tidak masalah, tapi bagi komunitas kreator dan animator, ini dianggap mengurangi nilai orisinalitas. Tapi masalah film ini nggak berhenti di visual semata. Banyak penonton menilai ceritanya terlalu datar. Konflik utama tidak terasa mendesak, perkembangan karakter kurang jelas, dan emosi yang ingin dibangun tidak sampai ke hati penonton. Bahkan, pengisi suara dinilai tidak berhasil membawa nyawa pada karakter-karakter ini. Alih-alih terhanyut, penonton justru merasa hambar. Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati ada yang berbatuan. Aduh, hati-hati Lina. Kamu gak apa-apa? Pelan-pelan ya. Di era sekarang, penonton semakin cerdas. Mereka tahu bahwa visual yang indah tidak akan bertahan lama di ingatan, tapi cerita yang menyentuh akan terus diingat. Makanya komentar seperti, menonton kursi bioskop kosong mungkin lebih menghibur, menjadi sindiran yang viral. Dan disinilah promosi justru jadi bumerang terbesar. Sejak awal, promosi film ini sangat gencar. Tagline-nya penuh janji, bahkan ada klaim visual setara animasi internasional. Media sosial dipenuhi trailer, poster, dan kampanye yang mendorong rasa bangga nasional. Masalahnya, janji yang besar berarti ekspektasi yang besar pula. Dan ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kecewa yang dirasakan penonton menjadi berlipat. Beberapa netizen bahkan berspekulasi bahwa film ini sengaja dirilis buru-buru untuk ikut menunggangi hype film internasional seperti One Piece. Apapun alasannya, timing rilis yang salah bisa jadi senjata makan tuan. Menanggapi kritik, produser Toto Sugriwo akhirnya buka suara. Ia menilai banyak netizen menghakimi terlalu cepat, bahkan sebelum menonton filmnya secara penuh. Namun di era digital, opini publik bisa terbentuk hanya dari trailer atau potongan klip. Dan sekali persepsi itu terbentuk, akan sangat sulit untuk membalikannya. Pelajaran yang bisa diambil, budget besar memang membantu produksi, tapi tidak menjamin kesuksesan. Keseimbangan antara visual, cerita, dan strategi promosi adalah kunci. Visual bisa memikat mata, tapi cerita yang kuatlah yang akan menetap di hati penonton. Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Nah, menurut kamu, untuk film animasi, lebih penting visual mewah atau cerita yang solid? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bahasan film lainnya.